Maka senjata kita cuma ma'rifatur ruh, bukan latihan kuda. Ya, itu latihan fisik. Itu mah gampang tar ya. Bukan latihan panahan, itu hobi saya semua itu, tapi bukan itu. Itu mah jadikan olahraga aja, bukan renang. Jadi apa yang menjadi tugas kita? Mempersiapkan ma'rifatur ruh. Senjata akhir zaman. Tidak cukup iman biasa, nggak cukup pengetahuan biasa. Kan pengetahuan kita selama ini baru di syariat. Ya, syariat. Harus hijrah ke thariqat. Harus hijrah ke hakikat. Nanti disempurnakan Allah ma'rifat. Ma'rifat apa nih? Ma'rifatur ruh. Ma'rifat ruh. Mengenal ruh. Bukan hanya jiwa, ma'rifatun nafs, bukan hanya kolbu, tapi sudah sampai kepada ma'rifat ruh. Karena ruhlah satu-satunya pintu mengenal hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ruh itu tidak berpikir, dia cuma memandang. Yang tidak boleh itu memikirkan Allah dengan akal. Jadi kita kalau pasangannya kalau dibuat ya, mau dibuat pasangannya, badan ibadat, ibadat yang zahir. Akal apa amalnya? Amalnya fikir. Kolbu apa amalnya? Zikir. Jangan coba-coba fikirkan tentang ruh, karena akal objeknya bukanlah ruh. Dia memikirkan sesuatu yang sudah ada, barangnya sudah dilihat. Kalau belum lihat dia nggak ngerti. Maka ada namanya ruh, ya. Ruh ini bukan dengan zikir lagi, dia dengan syuhud tadi yang saya tulis. Penyaksian. Menyaksikan apa dia? Menyaksikan yang meniupkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini satu-satunya, nggak ada lagi. Maka kita diajarkan dialog ruh. Ruh inilah, ruh ini kan macam-macam. Ruh itu saya udah jelaskan di beberapa majelis ya. Ada ruh nabati. Ruh nabati apa arti ruh nabati? Ruh tumbuhan. Ada ruh hewani. Ada ruh qudsi, atau disebut ruh nafsani, disebut juga ruh rabbani, ya. Ketika Nabi mengatakan di akhir zaman pohon-pohon, batu-batu berbicara, ada satu lagi berarti di sini ruh jamadi. Jamadi itu benda apa namanya? Benda mati kita sebut ya. Padahal bukan mati. Ini semuanya ada ruhnya. Ada ruhnya. Yang bisa berkomunikasi, kita ini kan manusia, itu ruh kita. Kolbu nggak bisa komunikasi dengan hewan, dengan nabati. Ruh kita yang bisa komunikasi dengan ruhnya mereka. Jadi yang mendengar teriakan wahai orang Islam, di sini ada Yahudi, itu ruhnya nabati yang ngomong. Kalau ruh kita belum terlatih, dia nggak bisa dengar.
Maka senjata kita cuma ma'rifatur ruh, bukan latihan kuda. Ya, itu latihan fisik. Itu mah gampang tar ya. Bukan latihan panahan, itu hobi saya semua itu, tapi bukan itu. Itu mah jadikan olahraga aja, bukan renang. Jadi apa yang menjadi tugas kita? Mempersiapkan ma'rifatur ruh. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan Allah. Dan salah satu majelis yang menurut saya di dunia inilah ya, Allah izinkan Indonesia terbuka banyak majelis meskipun pandemi. Dan kita banyak pandemi kan, cuma Indonesia yang majelis masih jalan. Alhamdulillah. Dan salah satunya kita yang menghidupkan majelis tengah malam. Nah, kita nggak gagah-gagahan, kita bersyukur majelis kita dipilih Allah untuk menghidupkan malam hari yang mana dulu hanya Rasulullah dan para sahabat 313 itu dulu yang menghidupkannya di Mekah. Sekarang kita hidupkan, ini periode Makki. Periode apa nih? Makki, sebelum nanti Madani, sebelum nanti ada Islah. Semoga kita termasuk yang berhasil istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut. Jelas ya Kang ya. Kita di bulan Rajab ini ingat Mi'raj ya. Jadi kita harus naik kelas ya, dari syariat, tarikat, hakikat hingga ma'rifat. Berikutnya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Maulana ya, sebagaimana yang hadir menjelaskan mengenai tentang wujud Dajjal. Saya pernah membaca dan mendengar bahwa sebelum kemunculan itu ada Dajjal-Dajjal kecil yang keluar sejumlah 30. Boleh dikatakanlah mungkin sekarang ini menjelang fase muncul Dajjal yang ke-30, wallahu a'lam. Apakah sebelum munculnya Dajjal yang Al-Masih Dajjal itu diawali dengan munculnya Dajjal kecil yang ke-30 sehingga umat terkecoh gitu dengan kehadirannya Al-Mahdi seperti itu. Apakah memang benar seperti itu? Itu pertanyaan. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, namanya dari mana? Muhammad Habibi dari Bandung, Popok. Oke. Kang Muhammad ya. Betul Kang. Jadi bukan nanti, udah mulai. Jadi setelah saya mimpi 2 tahun lalu, itu beruntun orang aku Al-Mahdi sama saya. Ada yang cuma karena hidungnya mancung, jidatnya lebar. Kayaknya masuk nih ya. Tuh, ente masuk tuh ya, ente masuk tuh. Ya. Ini masuk juga nih, jidatnya lebar. Oh, mundur rambutnya. Baik. Nabi sendiri mengatakan bahwa la nabi ya ba'di, enggak ada lagi nabi setelahku. Tapi nanti akan muncul salasuna dajjalan. Salasun itu kan 30. Hadis Tirmizi itu. Semuanya mengaku tanpa mereka sadar atau mereka sadari bahwa mereka lah nabi. Mereka Rasul Allah. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara koar-koar sekarang. Udah banyak ngaku dapat wahyu. Ya pengalaman dia mah di sini, anak TK di sini itu biasa ngalamin yang dialami. Mohon maaf. Di sini kawan-kawan biasa mualimi tiap hari konek suruhaninya. Nggak perlu nunggu-nunggu mimpi-mimpi sekian tahun. Bener ya? Kawan-kawan mualimi hampir tiap hari dalam keadaan sadar, bukan hanya mimpi. Cuma karena mimpi doang dia jadi Mahdi, ya masa ngikutin orang cuma mimpi doang. Harus ada yang sadarnya. Ilmu ma'rifatullah itu dibuktikan dengan ketika sadar dia bisa menjelaskan itu. Bukan hanya cerita mimpi. Ini mereka lagi awalnya mau ngajak saya nih Bang Dik biar ikut. Ya, Bang Dik sendiri hadir kan waktu itu. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi akan banyak Kang nanti Mahdian. Enggak hanya di Indonesia, India, Pakistan, Saudi, Mesir, banyak di Eropa juga ada. Bahkan ada yang gamer ada. Dia merasa Mahdi, ada gamer. Serius ada. Belum pernah datang antum kan?
Jadi habis aneh mimpi itulah, ya Rob, banyak mengaku. Makanya WA saya udah jarang saya baca tuh dah. Karena kalau muncul kadang-kadang ngakunya aneh-aneh. Ada ngaku Jibril, kan lucu. Jibril main WA-an. Enggak sih, dia ngerasa ketemu Jibril dia. Ya kalau dia ngata ketemu Jibril ngapain dia WA-an ya kan? Cukup dia bilang, Bril, kasih tahu Ar-Razi dong, kan kita enak. Ya. Nggak level ya. Nggak level Bagdi maksudnya. Jadi itu benar bahwa akan muncul Mahdi palsu. Akan muncul. Karena mereka nggak sabar. Pandemi tambah ketat, mereka nggak sabar. Panik, dan saya ngeliat beberapa orang stres. Beberapa itu orang-orang stres. Ya. Beberapa ada yang akademisi, tapi semi-semi stres juga. Ya. Barangkali itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang antum khawatirkan itu ada ya. Kalau udah muncul banyak begitu Bang Dik, nanti orang lupa mana Al-Mahdi yang sebenarnya.